Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Hasrudi. Jadi adik-adik, teman-teman sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengupas secara singkat bab tentang sedekah. Oke. Jadi yang pertama kita harus beranjak dari apa sih sebenarnya pengertian sedekah. Tentu sedekah secara bahasa itu berasal dari kalimat sedekah yang berarti pemberian atau kedermawanan. Artinya tentu ada sesuatu yang mesti kita berikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, menurut secara istilah pengertian sedekah itu adalah tentu ketika kita memiliki suatu barang yang bisa kita sedekahkan, berikan kepada orang lain, baik berupa suatu pertolongan, bentuknya pertolongan, baik itu merupakan harta, bantuan, itu juga bisa menjadi suatu sedekah dengan tujuan untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala semata. Itu pengertian sedekah. Kemudian yang kedua, dalil atau dasar yang menjadi panutan kita atau yang menjadi landasan kita dalam bersedekah. Yang pertama, berdasarkan firman Allah di dalam surah Yusuf, yang mana di sini menceritakan ada seseorang yang masuk ke tempat Nabi Yusuf alaihissalam dan meminta barang-barang, yaitu jatah gandum untuk diberikan kepada mereka, untuk bersedekah kepada mereka, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang senantiasa melakukan sedekah. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah dan menghindarkan orang yang bersedekah itu dari mati su'ul khotimah. Artinya ketika kita bersedekah, maka mati dalam keadaan su'ul khotimah insya Allah itu jauh dari kita ketika kita senantiasa untuk bersedekah. Oke, selanjutnya ketentuan-ketentuan yang ada dalam bersedekah. Yang pertama tentu adalah hukum sedekah itu tersendiri. Apa sebenarnya hukum sedekah itu? Adalah sunnah muakkad. Yang mana sunnah muakkad ini adalah sunnah yang sangat-sangat dianjurkan sekali untuk kita lakukan dan hampir saja menjadi wajib. Kemudian rukun sedekah itu juga pula harus kita lakukan, yang mana dalam rukun itu salah satunya itu mesti adanya ijab kabul, ada orang yang memberikan, ada orang yang menerima. Juga syarat-syarat sedekah diantaranya itu apa yang kita sedekahkan itu memang hak milik kita, bukan milik orang lain. Apa yang kita berikan kepada orang lain tentu itu harus menjadi milik hak kita. Jangan sampai itu bukan kepunyaan kita kemudian kita memberikan kepada orang lain. Itu tidak memenuhi syarat dalam bersedekah. Kemudian macam-macam sedekah. Sedekah itu terkadang dia bisa menjadi wajib. Artinya wajib itu mesti kita keluarkan. Sedekah juga bisa menjadi haram, adalah sedekah yang sesuatu yang dilarang, seperti bahan-bahan narkotika, obat-obatan terlarang yang dapat membahayakan, minuman khamar, itu adalah merupakan sedekah yang haram. Bisa juga suatu sedekah itu sunnah, yang kembali dalam hukum asalnya sunnah adalah membantu meringankan beban orang lain dan adalah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Kemudian kita masuk dalam hal bentuk sedekah, karena sedekah itu ternyata teman-teman adik-adik sekalian itu banyak sekali. Jangan kira sedekah itu cuma hanya memberikan uang, barang. Ternyata tidak. Sedekah itu sangat luas. Yang pertama ada sedekah harta atau sedekah mal, memberikan bantuan kepada orang lain, baik seperti berupa uang atau bahan makanan pokok dan pakaian. Juga ada sedekah sikap, senantiasa tersenyum, senantiasa memberi salam, senantiasa mendoakan orang lain, itu merupakan sikap. Artinya sikap kita membantu orang lain itu sangat luar biasa. Ada sikap sedekah lisan, kita bertutur kata yang lembut, baik, sopan, jujur, mendoakan orang lain dan senantiasa memberikan salam kepada mereka, itu merupakan sedekah lisan kita. Sedekah pikiran juga ada, yang mana sedekah pikiran adalah
ketika ada suatu proses perkumpulan, kita mungkin menuangkan pikiran kita memberikan kontribusi dalam suatu pemikiran kita untuk memudahkan umat ini, maka itu merupakan sedekah yang sangat luar biasa. Kemudian juga ada sedekah tenaga, kita membantu orang lain, baik itu merupakan bantuan tangan, bantuan kaki kita untuk meringankan beban-beban orang lain. Jadi itulah tadi beberapa bentuk sedekah. Selanjutnya, tata cara bersedekah. Nah, bagaimana tata cara ketika kita ingin bersedekah? Tentu yang mesti kita pertama lalui adalah urutan prioritas dalam bersedekah. Alangkah baiknya ketika kita ingin bersedekah itu seharusnya dari keluarga terdekat kita. Setelah kita berikan kepada keluarga, kita bisa kepada saudara-saudara terdekat kita. Kemudian barulah anak-anak yatim, kemudian tetangga-tetangga kita. Nah, yang terakhir adalah sahabat atau teman-teman seperjuangan kita. Oke, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa sebaiknya orang yang bersedekah adalah orang yang memiliki kelebihan harta. Orang yang luas hartanya, insya Allah itu sangat dianjurkan. Kemudian kita bersedekah itu ikhlas betul-betul karena Allah. Kemudian sebaiknya tidak menyebut sedekah atau infak yang telah kita lakukan, dan alangkah baiknya kita menjaga diri kita ketika kita bersedekah itu untuk tidak menyakiti perasaan dan